kloter satu pesawat 350 orang, ada pimpinan rombongan kloter itu namanya ketua kloter. Kalau dia pulang jamaahnya nggak lengkap, maka dia buat laporan 350 orang, ya kurang 9-nya kemana? Ya, mungkin ada yang meninggal. Ya, maka 3 orang lagi kemana? Tak jelas keberadaannya, laporan. Yang susah berikutnya ketua rombongan 45 orang sama ketuanya. Kalau nanti dia pulang, kemana ada 2 orang? 5 orang, 3 orang lah ya meninggal, 2 orang lagi kemana? Buat laporan, nggak jelas keberadaannya. Satu rombongan 45 orang, ada lagi satu regu 11 orang, 11 dengan ketuanya. Ketika ketua regu dia melihat kemana lagi 2 orang anggota ini, kok nggak jelas keberadaannya. Yang susah berikutnya kawan sekamar 5 orang satu kamar, mau tidur pandang-pandangan, manalah Jumin ke sini, manalah Wak Halimah ini, kata yang satu pula. Sebelum tidur terjadi dialog, kata kawan yang hadir, tadi siang biasanya makan sama aku nggak ada ya, makan malam pun nggak ada. Di mana lah mereka sampai pulang? Dah, 5 ada kelompok yang susah, ketua kloter, ketua rombongan, ya ketua regu, kawan sekamar. Nah yang 5, siapa lagi yang susah? Nanti begitu pulang anggota kloter ini ke tanah air, sampailah berita di tanah air kampung ada anggota keluarga nggak pulang dari apalah 3 orang. Berangkat haji nggak jelas keberadaannya, susah kan? Jamaah masjid karena biasa kalau ngaji duduknya selalu dekat tiang-tiang kayak gini, tiang sana. Maka bertanya kawan, mana Wak yang duduk dekat tiang ini, yang selalu nyandar badannya ke sana, kepalanya ke Ustaz. Mana dia? Mana ini? Jadi dialog. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kalau nggak tahu pulang, ya susah di dunia ini. Bagaimana? Pernahkah kita merenungkan kalau tak tahu pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kita sedikit merenung bagaimana kalau kita pulang menghadap Allah nggak tahu pulang, tersesat nggak tahu pulang? Maka pertanyaan kita munculkan, adakah orang yang tersesat nggak tahu pulang menghadap Allah? Coba jawab. Ada nggak Bu? Ada. Bapak-bapak ada nggak? Ada nggak orang yang mau pulang menghadap Allah dia nggak tahu pulang? Banyak Bapak dan Ibu. Satu di antaranya siapa? Berkumpullah anggota keluarga ketika bapak atau mama udah nazar, udah sakarat. Karena kata Rasulullah SAW, "Lakilu mautakum bila ilaha illallah." Kalau sudah ada tanda-tandanya ini, udah tak betul lagi cakapnya, udah datang ayah kalian menjemput mama kalian. Dekat-dekat itu. Udah datang kakek kalian mau puntai mau jemput mama kalian. Jadi jangan tinggalkan itu. Ya. Jangan ditinggalkan. Siapalah yang nanti mama bapak tengok siapa, kata si anak ketika orang tua sudah nazar. Mata ke sana tajam atau ke sana tajam, mendelik mata ke sana ke sana. Tentu membawa pertanyaan dari keluarga. Siapa yang mama lihat, bapak lihat, kok ngeri kali tengok ke atas sana? Ngeri kali orang itu tengok, asik mandangnya aku aja. Nah, siapa yang ditengoknya? Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pulanglah menghadap Allah dengan selamat, jangan pulang tersesat. Kita ambil rujukan ayat Surat Al-Jumu'ah ayat 8, Surat Al-Waqi'ah 83-85 sampai 85, Surat An-Nazi'ah ya ayat 1 dan 2, dan penutup kaji nanti Surat Al-Fajr 27 sampai 30 penutup kaji kita. Kita mulai Al-Jumu'ah 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu laqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada
innal mauta sesungguhnya kematian alladzi tafirruna yang kau usahakan lari daripadanya. Bahasa Arab lari itu banyak bahasanya. Jaro ya jadi lari juga. Ya. Farro ya firru lari juga. Tapi farro ya firru ini melarikan diri saking takutnya. Kalau jaro dia lari biasanya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakanlah Muhammad kepada umatmu sesungguhnya kematian yang kau usahakan lari daripadanya, saking takutnya. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui dirimu. Pakai sakit, enggak pakai sakit, sakit lama, sakit sebentar. Kalau sampai saatnya pulang. Dikasih Allah sebab penyakit, dikasih Allah sebab musibah tabrak, dikasih Allah sebab baru sport pagi, boys bersama, tiba-tiba dengar kabar dari banyak apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak yang ribut kemarin, dia ikut nih. Mama mau dengarin dulu. Siapa ini? Nenek mau dengar, kakek mau dengar, diam dulu. Ternyata kawan goes tadi, kawan belanja tadi. Ya, ada itu dari dialog. Apa sebab? Baru sama kayak belajar, lalu pulang lagi. Ternyata dapat kabar. Awak dengar mah, uang itu tersendat. Tersendat apa? Tersendat telepon. Sebab saja. Waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Kalau mau pulang menghadap Allah, pulanglah selamat. Jangan pulang dalam keadaan tersesat. Siapa yang tersesat itu bapak dan ibu? Berkumpullah keluarga. Bapak, udah nazar, udah lain cakap, udah cekap. Aku sebelah kepala istri, bagian kanan, sebelah kanan anak, kiri menantu, kaki cucu, sekitar mereka cucu. Kasih anak, istri ucapkan Pak la ilaha illallah. Saya bilang itu orang yang tersesat tidak tahu pulang. Tapi cakap yang lain bisa. Haus katanya. Bisa. Panas bisa. Ya. Kalau nanti bapak dan ibu ada keluarga yang diajarkan kalimat ini la ilaha illallah yang dia bisa sebut, diamlah kita setelah itu. Nah, tahu orang tua kita sudah bisikan ucapkan Pak, ucapkan Mak, la ilaha illallah. Hadiah terindah buat keluarga yang akan meninggal ini dari keluarga, dari saudara adalah membisikkan dia kalimat ini. Inilah hadiah terindah dari keluarga untuk si keluarga. Kira-kira bapak dan ibu ketika roh akan berangkat meninggalkan kita nanti di pangkuan siapa kita? Di pangkuan siapa kita? Di pangkuan istri. Ibu di pangkuan siapa? Pangkuan suami. Di pangkuan anak. Di pangkuan kawan-kawan ngaji ini. Ya. Di pangkuan siapa ketika roh akan lepas dari badan kita di bapak dan ibu nanti? Kira-kira kita ini berada di pangkuan siapa? Pangkuan suami, istri, anak, cucu, menantu, kawan-kawan ngaji ini, karena sedang ngaji dia. Ya. Apa kawan-kawan mendam batu itu? Di pangkuan siapa gitu? Jangan gantungkan harapan kepada orang kecewa kita. Gantungkanlah harapan kepada Allah, maka Allah tak akan pernah mengecewakan kita. Dibisikkan sama anak. La ilaha illallah. Kalau dia sanggup mengucapkan kalimat ini setelah ada bisikan ini, disebutnya kalimat ini, maka diamlah. Setelah itu diam. Jangan ditanyain lagi. Sudah mampulah mama ini mengucapkan la ilaha illallah. Jangan tanyain. Gelang mama yang 3 itu untuk siapa aja. La ilaha illallah. Udah takut si bapak
Gimana Bapak Karo? Jangan nanya. Kalau mau naik tanya lagi sehat lagi. La ilaha illallah. Mama tangga nih lah rumah yang hidupku. Karena awak yang urus mama selama ini. Nah, ajak lagi kita. Ya. Kalau ini mampu keluarga mengucapkan kalimat ini, dia habis itu. Kalau dia cakap yang lain, nah, kalau bisikan lagi, haus katanya, kasih minum, habis itu bisikan lagi, la ilaha illallah. Mahal kalimat itu Bapak Ibu. Ternyata ada orang yang tak bisa bilang. Mudah-mudahan bukan saya, bukan Bapak Ibu, bukan keluarga kita. Awak menyampaikan ini takut juga ini. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu, berdoa lagi ya Allah janganlah sampai yang disampaikan ini tidak dapat aku. Nah, saling lagi kita mendoakan. Saya doakan Bapak dan Ibu, doakan kami ustaz yang ngajar di sini supaya kita bisa mengamalkan kaji. Nah, pulanglah dengan selamat menghadap Allah, jangan pulang dalam keadaan tersesat. Sehingga tak bisa awak bilang la ilaha illallah. Kok bisa? Beberapa waktu yang lalu datanglah orang ke rumah saya. Orang tua. Saya panggil ini begini. Ustaz, datanglah ke rumah, tengoklah Pak D. Suaminya biasa kan dipanggil Pak. Kenapa gitu? Udah lahir kami tengok Pak D itu. Kalau saya sampaikan, suruh anak-anak mengucapkan la ilaha illallah. Sudah Ustaz, tapi nggak bisa. Apa kata Pak D itu? Mau nggak percaya, saya Bapak Ibu nggak percaya. Selesai saya beasiswa juga mandi, saya pergi. Ya. Ternyata apa yang sampaikan di itu begitu pula cerita. Apa kata si orang tua tadi? 50 tahun sudah kami berumah tangga. Lama nggak kira-kira? Lama nggak 50 tahun berumah tangga? Lama lah. Pernikahan emas kata orang. Lama lah 50 tahun. 50 tahun lebih kami berumah tangga Ustaz. Belum pernah ada orang datang ke rumah kami ini berurusan tak baik dengan bapak. Belum pernah. Masih baik. Kawan-kawan kerja di masyarakat ini belum pernah ada yang berurusan yang tak baik dengan bapaknya. Masih baik. Tapi saya teringat ada pesan yang Allah sampaikan kepada kita Bapak dan Ibu. Baik pun hubungan kepada Allah. Kalau tak baik hubungan kepada manusia atau sebaliknya. Ya, baik pun hubungan kepada manusia. Kalau tak baik hubungan kepada Allah, maka Allah bilang kita tak baik. Dalam surah Ali Imran 112 itu Allah sampaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aina ma sukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Duribat ditimpakan kepada manusia itu adillah, kehinaan dimanapun dia berada, di darat, di lautan, di lembah, di hutan-hutan, di gunung-gunung, di rumah, ya, terhina. Illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Yang tak pernah terhina adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Baik pun hubungannya kepada manusia, kalau tak baik hubungan kepada Allah, maka terhinalah kita. Atau sebaliknya, baik hubungannya kepada Allah, tak baik hubungan kepada manusia. Terutama manusia yang paling dekat dengan diri kita adalah orang tua kita. Semua orang kampung mengatakan bahwa kalau ada bapak itu, ibu itu, 17 Agustus aman acara di kampung ini. Dari dia semuanya. Semua orang di kampung mengatakan bapak itu, ibu itu baik, anak yatim disantuninya, janda fakir miskin dikasih. Semua orang di kampung mengatakan baik. Anakku kerja di rumah itu, menantuku kerja di kebun dia, di usaha dia. Tapi kalau orang tua di kampung mengatakan anakku tak baik, maka semua amal ibadah yang dilakukan anak itu tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala karena tak bagus hubungannya berorang tua. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu supaya pulang selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti malaikat mengambil ruh kita ini dua macam.
kasar. Tapi dipukul lagi keluar. Pukul. Malaikat memukul lagi. Sakitan. Wan nazi'atil gharqa. Aku bersumpah dengan malaikat pencabut ruh dengan begitu kasar. Wan nasyiqati nashqa. Dan aku bersumpah dengan malaikat pencabut ruh dengan begitu teramat lembutnya. Kira-kira kita masuk yang mana, Bapak Ibu? Yang pertama atau yang kedua? Saya nggak tahu. Karena nggak tahu itu maka ada ikhtiar kita. Ikhtiar yang pertama, Bapak dan Ibu, jaga iman kita selalu. Jangan sekutukan Allah sekecil apapun dalam bentuk apapun. Jangan yakini kesembuhan anak, kesembuhan cucu kepada benang 3 warna yang diikatkan di perutnya itu. Masih kita nggak sekarang lagi. Kalau ke rumah saya bawa anak, orang tua bawa anak, saya suruh buka baju. Nampak saya menang 3 warna, penting ya. Apa ini, Bu? Sebelum datang ke rumah Ustaz, kami datangi orang tua kasihnya, penting. Jangan gantungkan keselamatan penghuni rumah. Musibah akan datang buat penghuni rumah. Kalau ada burung tertentu lalu singgah atau dia lewat dekat rumah, sehingga orang rumah nanti jauh. Tak belum apa itu. Tapi ada. Atau lewat burung itu. Lalu penghuni rumah jauh. Kata si anak, "Mak, kok bilang jauh-jauh?" Ya, kalau burung itu singgah di rumah kita, nanti ada yang mati rumah kita. Ada hubungan. Jangan yakini usaha kita bisa lancar, ya. Calon pembeli bisa banyak datang dan berulang dia datang ke tempat kita dengan mengikat pelanggan calon pelanggan ini dengan menyimpan boneka yang begini. Lengkap, kucing, yang ini itu. Ya, mudah-mudahan tidak kita. Kalau itu terjadi, rusaklah tauhid kita. Habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Sebelumnya apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib dan patut disembah. Tempat menggantungkan segala harapan, tempat mengadukan segala macam persoalan, tempat memohon rezeki dan segala macam yang diinginkan. Illallah. Wahdah yang esa. La syarikalah. Enggak ada sekutu buat diri. Lahul mulku, milikmu, milik dia segala macam kerajaan, kekuasaan, kekayaan. Walahul hamdu, bagi dia segala puji. Yuhyi wa yumiitu, yang menghidupkan, yang mematikan, bukan dikurungkan itu. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kita wajib berikhtiar supaya selamat pulang menghadap Allah. Ada ikhtiar. Gak boleh berserah pada takdir aja. Ini air untuk saya minum. Apakah bisa air ini langsung dan terbang ke mulut saya naik ke gelas? Bisa Pak? Nah ini nama wajib kita ada ikhtiar. Kalau nggak saya pegang ini, nggak saya angkat, nggak saya letakkan ke sini, nggak saya baca Bismillah, nggak masuklah dia. Inilah ikhtiar namanya. Mana sampai Bapak Ibu tumit apalah ini kalau nggak diayunkan kaki, tangan itu dilangkahkan kaki, diayunkan tangan, nggak sampai. Inilah ikhtiar tadi. Kalau ibu suami ditanya lah umpamanya, ya istri nanya suaminya, "Bang nggak kerja?" Udah dijamin Allah rezeki kita, udah takdirnya ini. Jangan marah ibu, jangan susahkan hati. Ya. Nanti kan ada waktu siang, ada zuhur. Ya. Nanti kalau nanya suami, "Dek, masak apa? Nggak makan kita?" Ya udah takdir. Jangan aja begitu balik kalau ikhlasan, tapi udah takdir. Nanti kan datang sendiri ya. Kalau nggak tanyain, udah ngopi belum? Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Ikhtiar yang pertama, jaga iman kita. Jangan sekutukan Allah sekecil apapun dalam bentuk apapun. Jangan gantungkan kesehatan, rezeki,
usaha kita, ya rumah kita, ketenangan rumah kepada ya bundaran apa? Bundaran-bundaran yang ada di pojok-pojok rumah. Kadang saya bapak ibu kalau mau tiap pabrik rumah, lasak mata saya sama rumah. Itu apa? Yang kuning-kuning kain, yang putih-putih ya kain. Itu sebelum kalau pindah Ustaz, ada kakek kami ngaji itu syuting ya kita aja di situ, ada rumah. Ustaz tahu ya. Yang kedua, kalau mau pulang selamat, nggak tersesat pulang, nggak ada keluarga yang menemani kita. Kadang-kadang bapak dan ibu, ya anak menikah laki-laki tak mau pulang tinggal di rumah, dia membangun rumah sendiri atau tinggal di rumah sendiri sewa. Anak perempuan sudah nikah di bawah suaminya. Ditakdirkan Allah berdua lah kita tinggal suami istri. Dan qadarullah berdua meninggal suami daripada istri. Lalu ibu datang ke masjid ini, jumpa sama kawan-kawan baru, selesai ngaji, ada komunikasi. Ibu di mana tinggal? Di mana tinggal ibu? Umpamanya dekat-dekat masjid juga. Siapa kawan di rumah? Sendiri. Pada anak-anak. Berapa anak bapak anak ibu? 4. Udah nikah semua, alhamdulillah udah nikah. Gak ada yang mau tinggal di rumah. Laki-laki mau tinggal di rumah sendiri, yang perempuan di bawah suaminya. Jadi sendiri. Dikejar lagi pertanyaan. Berani sendiri. Ya, berani. Siapa kawan ibu? Allah. Kapan kalimat Allah ini berbobot di dalam diri kita bapak dan ibu? Kalau kita nggak berikhtiar untuk meletakkan Allah itu, nggak bisa. Maka usahanya 6 ini. Yang pertama, yakinkan diri kita, jangan sekutukan Allah sekecil apapun, dalam bentuk apapun, jangan sekutukan Allah. Jangan adukan persoalan hidup kita kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu. Datang ke kuburan, ziarah, lalu kita bilang, Tuhan saya 2023 ini nggak jelas hidupku ini. Usaha ini nggak jalan, para bulu tangga bayar, bulu tangga bisa bayar. Lagi berutang orang nangis-nangis, tiba naginya, ayo akulah yang nangis. Bantulah Tuhan saya pulang dari kuburan itu lancar urusanku, syirik lah. Pantaslah Rasulullah larang kita dulu berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, dulu larang kalian berziarah kubur karena nanti takut terbawa-bawa kebiasaan jahiliyah. Meratap curhat sama yang mati. Setelah itu dibuka lagi, diperintahkan bahkan. Ada perintah di sini, ada ibadah, karena ada perintah Rasulullah. Fal'ana fadillah. Sekarang silakan kalau berziarah, silakan ziarah. Maka ilmu 6 ini harus ada di bawah orang berziarah kubur. Yang pertama luruskan niat mencari ridha Allah. Yang kedua pakai busana untuk aurat. Yang ketiga masuk kubur ucapkan salam. Yang keempat masuk kubur jangan langkai di kuburan kalau dapat. Kalau nggak dapat, ya istighfar. Astagfirullahaladzim, cari celana. Astagfirullahaladzim. Jangan dibaca batu nisannya. Ini usia mamakku nih. Amin jawab. Amin jawab. Gak usah amin istighfar. Doakan orang yang diziarah. Ada adab. Baik. Yang kedua, kalau mau pulang selamat bapak dan ibu, ya jaga ibadah wajib sholat kita itu. Jaga, sempurnakan pelaksanaan. Yang ketiga.